Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanan Asy'ari dengan nomor NIM 050291158. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, Prodi Sistem Informasi Manajemen. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Untuk database-nya saya akan menggunakan database tugas 2 kemarin yang saya sudah bikin. Baik, kita masuk ke tugas 2. Lalu kita masuk ke menu routine. Oke, kita pilih create new routine. Kita tuliskan untuk tugas ke-1. Sorry. Ini perintah ke-1. Transaksi. Oke, kita itu. Nah, untuk bagian perintah di sini, bagian kalimat perintah di sini, saya sudah membuatnya terlebih dahulu di Notepad untuk mengurangi durasi videonya ini. Oke. Nah, di transaksi yang pertama ini, saya menggunakan kalimat perintah commit. Commit tersebut, dia itu yang bisa membuat sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi semuanya itu yang sudah saya buat dapat berubah datanya dengan kalimat perintah commit. Eksekusi. Oke, masuk ke bagian sini. Hasil eksekusi rutin di key. Oke, dengan kalimat perintah commit. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Kita bikin create new routine lagi. Kita tulis transaksi. Wah, transaksi kedua ini saya akan menggunakan kalimat perintah rollback. Kalimat perintah rollback ini, ini yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Misalkan, di sini saya akan menaruh atau tidak menambahkan sebuah nama lagi di nama pasien. Tapi dengan kalimat perintah rollback, apakah akan masuk ke daftar ID pasien ini dan nama pasien ini? Kita coba. Dan untuk rollbacknya sendiri, di sini saya sudah membuat juga terlebih dahulu. Oke. Apakah bisa mengubah? Oke. Nah, di sini Rijal. Misal nih, ada pasien baru nih atas nama Rijal dengan nomor 10. Wah, kok bisa nomor 10? Sedangkan si Diki tadi udah nomor 10. Nah, kita coba buktikan apakah si Rijal ini bisa tetap mendapatkan nomor 10 dengan mengganti si Diki ini. Dengan nama pasien Diki ini berubah dengan nama Rijal. Apakah bisa? Dengan kalimat perintah rollback. Oke, kita coba. Oke, kita eksekusi. Dan ya, betul. Untuk Rijal tetap tidak bisa menggantikan nama pasien Diki di ID pasien 10. Maka itulah fungsinya dari rollback, menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Oke, saya akan lanjutkan ke transaksi ketiga. Transaksi 3 yaitu checkpoint. Nah, checkpoint sendiri itu merupakan sebuah tempat titik di mana semua data pemrosesan ini, yaitu di pasien nantinya, terakhir disimpan. Oke, nah untuk di bagian sini, saya juga penasaran saya membuat juga. Oke, kita Rian Alex. Oke, kita pilih. Oke, untuk transaksi 3, kita eksekusi terlebih dahulu. Bisa. Nah, berapa yang masuk? Tadi kita bikin 3. Kita lihat. 3 nama pasien. Ada Mega, ada Rian, ada Alex.
Yang masuk Mega dan Alex. Kenapa Rian tidak masuk? Karena Rian termasuk ke dalam perintah rollback. Yang seperti dijelaskan tadi, rollback itu ia yang menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi tidak dapat masuk ke pemrosesan ini. Jadi yang hanya bisa yang Mega dan juga Alex. Oke. Baik, setelah selesai 3 transaksi ini, saya akan melanjutkan ke bagian proses pembuatan. Oke, nah di sini kita create new table, nama table sesuai dengan perintah soalnya, table obat. Oke, jumlah kolomnya ada 5. Sini kenapa ada tulisan seperti ini? Udah sebelumnya saya sudah mencoba terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum ini. Baik, di sini saya sudah selesai. Ini untuk alamatnya, lalu sudah. Oke, di sini untuk alamatnya sudah masuk. Oke, kita buat lagi. Untuk tabel obat yang kedua. Ada 1. Ada tulis. Baik, untuk tabel kedua udah saya buat. Lalu kita simpan. Baik, kita lanjutkan. Indeks dulu di bagian ID transaksi sampai ini. Ya, untuk tabel transaksi obat sudah saya indeks. Sorry. Hmm. Baik, untuk kedua tabel ini sudah saya indeks. Kita lanjut untuk relasinya. Kita masuk ke desain. Pembuatan kedua tabel ini selesai. Baik, saya akan lanjut untuk merelasinya. Kita masuk ke desainer. Lalu kita tambahkan. Oke. Sini saya akan mengikuti sesuai pada gambar ini. Oke, kita masuk ke bagian insert. Dan tabel obat dulu. Nah, di sini saya akan mengikuti filter di atas tadi. Oh,
Baik, sini saya sudah bikin untuk aplikasinya. Baik, kita lanjut lagi untuk menambahkan double ini. Dua. Oke, sudah selesai. Lanjut ke tabel 3. Baik, untuk bagian tabel obat di bagian ini sudah selesai. Baik, untuk tabel obat sudah saya buat. Di sini kita lanjut ke tabel transaksi obat. Kita masuk ke bagian trigger. Kita create new trigger. Kita tulisan. Oke. Saya tadi sudah mencoba TG penjualan. Oke. Nah, untuk di sini waktunya kita pilih after. Kenapa? Karena untuk tabel obat tersebut kan berkurang kan setelah selesai obat tersebut diambil. Nah, baik di sini saya tulis dulu untuk kalian perintahnya. Lihat. Lab. Oh, nama di sini saya menggunakan label obat sebelumnya. Sebelumnya mohon maaf karena dari awal saya belum menyadari kalau untuk tabelnya saya kena tulis di bagian depan obat. Jika kalian tidak memberikan tulisan label, sorry sorry, tidak memberikan tulisan tabel seperti ini tidak masalah. Ini pure kesalahan saya. Ada tabel obat. Nah untuk kedua set. Oh, oke, ini untuk alimat tandanya sudah saya buat. Oke, gitu. Oke, untuk tabel obatnya kita lihat dulu. Untuk harganya 7.015.20, stok 10.20. Oke. Sini saya mungkin akan beli betadin 2 biji saja. Berarti 7.000, 14.000. Oke, kita masuk ke ini tambahkan. Transaksi. Beli kita Joko misal. Oh, tidak Mega.
Oke, untuk betadine di nomor 3, jumlahnya saya akan beli 2 saja. 7.000 tambah 7.000 berarti 10. Kirim. Oke. Terus teman sudah membuat dari. Oke, di sini sudah saya beli. Kita lihat untuk di bagian tabel obatnya. Untuk bagian betadine 7.000. Oke, sudah berkurang 2 jadi 3. Oke, mungkin kalau kita ingin membeli lagi, misal kita membeli lagi amoxicillin, kita tinggal menambahkan lagi. Kita pilih ini. Obatnya kita amoxicillin beli 5. Harga amoxicillin 20 per piece, 20, 100.000. Oke, kita kirim. Oke, kita cek dulu untuk tabel obatnya. Oke, kita tadi membeli jumlah ide obat ID pasien lupa. Oh, kita membeli amikacin. Maaf. Kita membeli amikacin dengan harga 20, yang tadi awal mulanya stoknya 10, karena dibeli 5, 100.000, jadi berkurang 5. Mungkin ini tugas 3 basis data. Mungkin ini tugas 3 basis data saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika di dalam praktek ini banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Oke, sekian. Baiklah, mungkin sekian tugas dari saya. Jika ada tutur kata yang salah dan juga ada hasil praktikum yang kurang mumpuni dan juga maksimal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.